Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pertama-tama, hormat kami kepada Bapak Insinyur Didi Asmadi, STP MTIPM. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Activity Based Costing dan Traditional Costing. Metode PT pada PT Tropika Koko Prima. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode tradisional dan metode ABC, serta melihat perbedaan hasil dari kedua metode tersebut. Selanjutnya, presentasi ini akan kami sampaikan secara bergantian. Next. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, penelitian ini membahas pentingnya perhitungan harga pokok produksi bagi perusahaan. Harga pokok produksi berpengaruh pada penetapan harga jual, laba, dan keputusan manajemen. Jika perhitungan biaya tidak akurat, perusahaan bisa salah menentukan harga jual. Selama ini, banyak perusahaan masih menggunakan metode tradisional, yaitu membandingkan biaya overhead secara sama rata. Metode ini memang sederhana, tetapi kurang akurat karena tidak memperhatikan perbedaan aktivitas pada proses produksi. Akibatnya dapat terjadi distorsi biaya. Karena itu, metode Activity Based Costing atau ABC digunakan sebagai alternatif yang lebih akurat. Metode ini membebankan biaya berdasarkan aktivitas dan cost driver yang sesuai. Jadi sesuai dengan aktivitas dan cost drivernya, sehingga lebih mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan metode tradisional dan metode ABC dalam penentuan harga pokok produksi. Next. Selanjutnya, pada slide perumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah pertama. Yang pertama, bagaimana perhitungan HPP atau harga pokok produksi dengan metode tradisional. Yang kedua, bagaimana perhitungan HPP dengan metode Activity Based Costing atau ABC. Dan yang terakhir, apa perbedaan hasil kedua metode. Jadi, fokus penelitian ini bukan hanya menghitung biaya produksi dengan dua metode yang berbeda, tetapi juga membandingkan hasilnya agar dapat diketahui metode mana yang lebih tepat dan metode mana yang lebih akurat. Untuk digunakan, jadi metode yang lebih tepat dan lebih akurat itu digunakan dalam penentuan harga pokok produksi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan utama dari penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode tradisional. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode ABC. Ketiga, untuk menganalisis perbedaan hasil perhitungan antara metode tradisional dan metode ABC. Dan dengan adanya tujuan ini, maka penelitian tidak hanya berhenti pada tahap hitungan, tapi juga berusaha melihat perbedaan hasil yang muncul dari dua pendekatan tersebut. Dari situlah nantinya kita dapat mengetahui metode mana yang lebih mampu secara memberikan informasi biaya dengan tepat. Next. Kemudian ada metode penelitian. Kami menggunakan metode deskriptif, yang di mana penelitian dilakukan untuk menggambarkan serta menjelaskan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan data yang sudah diperoleh. Objek penelitian kali ini adalah PT Tropika Koko Prima, yang di mana perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa dengan produk yang dianalisis berupa tepung kelapa biasa dan tepung kelapa halus. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan bersumber dari data sekunder, terutama data biaya produksi dan biaya overhead perusahaan. Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama menghitung harga pokok produksi dengan metode tradisional, menghitung harga pokok produksi dengan metode ABC, lalu membandingkan hasil dari kedua metode tersebut untuk melihat perbedaannya serta menganalisis penyebab perbedaan itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tinjauan pustaka ada beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhitungan HPP sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual dan mengetahui tingkat keuntungan. Yang kedua yaitu metode tradisional costing adalah metode yang membebankan biaya overhead
secara sederhana dengan satu dasar pembemanan, seperti jumlah unit produksi atau jam kerja. Lalu metode ini mampu diterapkan tetapi kurang mampu mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Yang ketiga itu metode activity based costing atau ABC adalah metode yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Dalam metode ini biaya overhead tidak dibebankan secara rata, tetapi ditelusuri ke aktivitas lalu dialokasikan ke produk menggunakan cost driver yang sesuai. Yang keempat itu cost driver adalah faktor penyebab timbulnya biaya, misalnya KWH, jam kerja, jumlah unit, atau jam inspeksi. Dengan cost driver yang tepat, pembebanan biaya menjadi lebih akurat. Next. Lalu gambaran umum perusahaan. PT Tropika Koko Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa. Khususnya dalam produksi tepung kelapa, dalam penelitian ini produk yang dianalisis adalah tepung kelapa biasa dan tepung kelapa halus. Proses produksinya dimulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Perusahaan ini membutuhkan perhitungan harga pokok produksi yang akurat karena biaya produksi akan sangat mempengaruhi penentuan harga jual dan keuntungan yang diperoleh. Oleh sebab itu, penggunaan metode perhitungan biaya yang tepat menjadi penting agar informasi biaya yang dihasilkan dapat digunakan secara lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Selanjutnya ada data produksi dan biaya. Nah, pada penelitian ini menggunakan data produksi perusahaan pada tahun 2011. Nah, untuk jumlah produksi tepung kelapa ini biasa adalah sebesar 1.050.125 kg, sedangkan jumlah produk tepung kelapa halus adalah 699.000 kg. Nah, jadi total produksi keseluruhan mencapai 1.750.000 kg. Nah, untuk biaya bahan baku, tepung kelapa biasa menggunakan biaya sebesar 19.500.125.000, sedangkan tepung kelapa halus sebesar 14.556 juta. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung untuk tepung kelapa biasa adalah sebesar 1.400.000.000 rupiah dan untuk tepung kelapa halus sebesar 1.172 juta rupiah. Nah, selain itu total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 5 triliun rupiah. Nah, seluruh data ini ya inilah yang menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi dengan kedua metode. Selanjutnya ada perhitungan HPP secara tradisional. Nah, ini pada metode ini seluruh biaya overhead itu dibebankan dengan satu dasar pembemanan, yaitu jumlah unit produksi. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung tarif overhead per unit dengan membagi total biaya overhead dengan total produksinya. Nah, dari perhitungan tersebut kita peroleh tarif overhead sebesar Rp3.153 per kilogramnya. Nah, tarif overhead ini kemudian dibebankan ke masing-masing produk berdasarkan jumlah produksinya. Nah, hasil akhirnya itu akan menunjukkan bahwa harga pokok produksi tepung kelapa biasa ini adalah sebesar Rp23.000 per kilogramnya. Nah, sedangkan harga pokok produksi tepung kelapa halus sebesar Rp26.000 per kilogram. Nah, untuk kelemahan metode ini adalah seluruh overhead itu dibebankan secara merata. Jadi belum mempertimbangkan perbedaan konsumsi aktivitas masing-masing produk. Nah, selanjutnya ada perhitungan HPP ABC. Nah, pada metode activity based costing atau ABC ini, pembebanan biaya itu dilakukan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh masing-masing produk. Nah, langkah awalnya itu adalah mengidentifikasi aktivitas dan cost driver-nya, kemudian menentukan pull rate-nya, lalu menghitung biaya overhead berdasarkan konsumsi aktivitas tersebut. Nah, dalam penelitian ini, cost pool yang digunakan ada antara lain yaitu biaya listrik dengan cost driver KWH, dan biaya kendaraan dan angkut dengan cost driver jumlah unit. Nah, biaya inspeksi dengan cost driver jam inspeksi, biaya mesin dengan cost driver jam mesin, dan biaya fasilitas dengan cost driver luas area. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil HPP ABC untuk tepung kelapa itu sebesar Rp23.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk tepung kelapa halus sebesar Rp26.000 per kilogramnya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa biaya overhead pada metode ABC ini berbeda sesuai kompleksitas aktivitas tiap produknya. Jadi dianggapnya lebih akurat.
Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara hasil pada bagian ini dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan dengan metode tradisional yang costing dan metode ABC. Pada produk tepung kelapa biasa, HPP tradisionalnya itu 25.483,31, HPP ABC-nya 23.785,44, dan selisihnya itu min 1 min 1.697,87. Pada tepung kelapa halus, dia 25, HPP tradisional 25.483,31, HPP ABC 26.943,39, dan selisihnya itu 1.460,08. Dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan tradisional costing dan ABC. Untuk tepung kelapa ini berdasarkan HPP-nya menunjukkan bahwa kedua produk memiliki konsumsi aktivitas yang berbeda sehingga biaya yang dibebankan juga berbeda. Inti dari biaya inti dari Inti dari perbandingan ini adalah bahwa metode ABC mampu menunjukkan perbedaan biaya sesuai karakteristik dan kompleksitas produk. Nah, next. Analisis perbedaan hasil. Perbedaan hasil antara metode tradisional dan metode ABC disebabkan oleh cara pembebanan biaya overhead yang berbeda. Pada metode tradisional, biaya overhead dibebankan secara merata, sehingga semua produk seolah-olah menerima beban biaya yang sama. Padahal pada kenyataannya, setiap produk memiliki tingkat konsumsi yang aktivitas yang berbeda. Sementara itu, pada metode ABC, biaya overhead dibebankan berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Karena itu, produk yang proses produksinya lebih kompleks akan menerima pembebanan biaya yang lebih besar. Dengan demikian, metode ABC lebih mampu mencerminkan kondisi biaya yang sebenarnya dibandingkan metode tradisional. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Activity Based Costing atau ABC menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional costing. Hal ini karena metode ABC membebankan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh masing-masing produk. Selain itu, metode tradisional cenderung menyamaratakan biaya, sedangkan metode ABC mampu menunjukkan perbedaan biaya sesuai aktivitas dan kompleksitas proses produksi. Oleh karena itu, metode ABC dapat memberikan informasi biaya yang lebih relevan bagi perusahaan, terutama dalam penentuan harga pokok produksi dan pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulan ini sesuai dengan slide terakhir isi dan bab penutup laporan. Demikian bagian kesimpulan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Reza untuk menutup presentasi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perbandingan metode activity based costing dan traditional costing dalam penentuan harga pokok produksi pada PT Tropika Koko Prima. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa metode ABC memberikan hasil yang lebih rinci dan lebih akurat karena biaya dibebankan berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh masing-masing produk. Sedangkan metode tradisional lebih sederhana tetapi cenderung menyamaratakan biaya. Selanjutnya kepada teman-teman panelis dipersilakan untuk memberikan pertanyaan apabila ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Gofar LNJ dari kelompok panelis ingin bertanya. Dalam PPT disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah membandingkan HPP metode tradisional dan ABC. Mengapa perbandingan ini penting bagi keberlangsungan perusahaan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Gofar. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Izin bertanya, jadi
Pada metode tradisional, tarif overhead dihitung dari total biaya overhead dibagi total produksi. Apa risiko dari penggunaan pendekatan ini jika produksi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda? Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan. Izin bertanya, dalam metode ABC terdapat langkah identifikasi aktivitas. Mengapa tahap ini sangat menentukan hasil akhir perhitungan HPP? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Oke, saya izin bertanya, bagaimana peran pull rate dalam metode ABC dalam meningkatkan ketepatan pembebanan biaya? Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir dipersilakan. Izin bertanya, perkenalkan saya Dewa Sidik. Jadi untuk kelompok yang telah presentasi tadi, pertanyaannya adalah berdasarkan dari hasil PPT yang saudara-saudara sampaikan, mengapa metode ABC dapat menunjukkan perbedaan biaya antar produk meskipun menggunakan data yang sama? Mungkin itu yang pertanyaan yang saya tanyakan. Izin bertanya, saya Rahmarinda. Berdasarkan hasil PPT, mengapa metode ABC dapat menunjukkan perbedaan biaya antar produk meskipun menggunakan data yang sama? Baik, baik, saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk teman-teman dari kelompok 5 untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama dipersilakan kepada Aulia. Jawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang pentingnya membandingkan HPP metode tradisional dan ABC. Perbandingan ini penting untuk mengetahui metode mana yang lebih akurat dalam menghitung biaya sehingga membantu penentuan harga, laba, dan strategi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Aulia. Sangat menarik jawabannya. Persilakan untuk kelompok 5 yang menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pada metode tradisional, tarif overhead dihitung dari total biaya dibagi total produksi. Maka apa risiko dari pendekatan ini jika produk memiliki tingkat kompleksitas berbeda? Jadi biaya tidak akurat karena produk sederhana bisa terbebani lebih besar, sedangkan produk kompleks terlalu kecil. Terima kasih. Dilanjutkan kepada jawaban nomor 3. Izin menjawab pertanyaan dari Aditya, yaitu mengapa tahap ini sangat menentukan hasil akhir perhitungan HPP. Karena di metode ABC, yang pertama dilihat itu aktivitas apa aja yang benar-benar dipakai selama proses produksi. Dari situ baru ketahuan biaya mana yang masuk ke aktivitas tertentu, lalu dibebankan ke produk. Jadi kalau dari awal identifikasi aktivitasnya salah atau ada yang kelewat, hasil HPP-nya juga ikut meleset. Ya, makanya tahap ini penting karena jadi dasar dari seluruh perhitungan biaya di metode ABC. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabil, yaitu gimana peran pull rate dalam metode ABC dalam meningkatkan ketepatan pembebanan biaya. Nah, jadi jawabannya itu adalah peran pull rate itu untuk mengalokasikan biaya overheadnya itu berdasarkan aktivitas yang benar-benar dipakai oleh produknya. Jadi pembebanan biaya itu jadi lebih tepat, proporsional, dan tidak disamaratakan seperti metode tradisional. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5.
Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan nomor 5. Eh, karena biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang digunakan masing-masing produk. Karena biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang digunakan masing-masing produk. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6, jawaban dari pertanyaan nomor 6 itu adalah karena biayanya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang digunakan masing-masing produknya. Dan tingkat akurasinya juga tidak selalu akurat. Dipertimbangkan kemudahannya, biaya, dan kebutuhan perusahaannya juga. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 dan teman-teman kelompok panelis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.